Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Analisa dan Perancangan Sistem Informasi kelas 194A37 dengan judul proyek Homeschool atau e-learning sekolah menengah atas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Axel Riyandi dengan NIM 192000156. Yang kedua ada Ririn Handayani dengan NIM 192000464. Yang ketiga ada Dinda Julia Lestari dengan NIM 192000499. Yang keempat ada Fajar Abdul Hafiz dengan NIM 192000873. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Feby Arianti Herdiana dengan NIM 192000954 sebagai moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang website Roomschool ini. Jadi website Roomschool ini kami buat karena dilatar belakangi oleh pendidikan di Indonesia yang sekarang ini sudah diharuskan memenuhi kegiatan pembelajaran berbasis online karena dampak pandemi yang sedang terjadi. Roomschool sendiri adalah aplikasi berbasis website khusus pembelajaran siswa sekolah menengah atas yang dibuat untuk menunjang pembelajaran siswa secara efektif dan efisien. Siswa dapat mengakses materi maupun latihan soal di mana saja dan kapan saja secara gratis. Selain untuk media belajar tambahan siswa, website ini juga memfasilitasi para siswa maupun guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara sistematis. Diharapkan dengan adanya website ini dapat bermanfaat dan membantu para siswa sekolah menengah atas agar dapat lebih antusias dalam mengikuti KBM secara online di mana saja. Karena Roomschool sendiri sudah menyediakan beberapa fitur seperti kumpulan materi dan soal-soal yang telah dirangkum agar memudahkan kegiatan pembelajaran para siswa. Sehingga diharapkan siswa dapat memahami materi dengan baik dan siap untuk menghadapi berbagai ujian yang ada di sekolah secara matang, walaupun dengan keterbatasan ekonomi maupun fasilitas. Selanjutnya, kita masuk dalam materi inti presentasi. Yang pertama kali akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada analisa sistem berjalan. Tahap ini memberikan gambaran tentang sistem yang sedang berjalan. Yang pertama ada proses registrasi akun. Dalam menggunakan website Roomschool, pengguna dapat masuk ke Perambah secara online dengan mengetikkan alamat website. Kemudian akan muncul tampilan web Roomschool di mana terdapat submenu beranda tentang pelajaran dan kontak. Dan jika pengguna belum memiliki akun, maka diharuskan untuk registrasi akun terlebih dahulu dengan beralih ke laman daftar dan melengkapi form yang ada. Yang kedua ada login siswa atau guru. Login dengan menggunakan alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya. Namun jika kita lupa password akun kita, maka kita dapat mengubahnya dengan mengklik lupa password. Dan kita dapat mengubah password sehingga dapat melakukan login dan menggunakan fitur yang tersedia pada website. Yang ketiga, ada proses penggunaan fitur pada website. Setelah berhasil login, user dapat melihat tampilan yang ada di dalam web seperti home, data user, dan materi pembelajaran. Jika pengguna memilih opsi sebagai siswa, maka akan muncul tampilan kelas yang bisa dipilih, seperti kelas 10, 11, atau 12. Dan setelah memilih kelas akan tersedia materi dan video pembelajaran, serta latihan soal yang dapat diakses oleh para siswa. Jika pengguna login sebagai guru, maka akan mendapatkan fitur untuk mengupload materi pembelajaran dan sebagai administrator kelas yang akan memberikan bimbingan untuk para siswa dalam kelasnya. Yang keempat, mengubah profil siswa atau guru. Pengguna dapat mengubah atau melengkapi informasi data pengguna seperti nama, email, nomor telepon, foto profil, dan lainnya. Yang kelima, memberikan penilaian untuk website. Pengguna dapat memberikan komentar, pendapat, dan nilai kepuasan penggunaan website Roomschool untuk menilai website yang nantinya akan muncul di halaman testimonial. Keenam, menghubungi kontak website. Pengguna dapat menghubungi pihak Roomschool pada kontak yang tertera ketika ingin bertanya, maupun jika ada kendala error atau masukan dan saran yang ingin disampaikan secara langsung. Yang ketujuh ada logout website. Jika pengguna telah selesai menggunakan fitur pada website dan ingin tetap menjaga privasi akun, maka pengguna bisa langsung memilih opsi logout pada website sehingga dapat keluar dari akun yang sedang digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Julia Lestari.
Perkenalkan, nama saya Adinda Julia Lestari dengan NIM 192004999 dari kelas 194A37. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem sendiri dapat mengidentifikasi dalam kebutuhan fungsional program terkait dengan proses sistem belajar untuk siswa secara online yang diusulkan. Analisa kebutuhan sistem sendiri terdiri dari admin. Admin yang pertama dapat login ke dalam website Roomschool. Yang kedua dapat mengganti, menambah, atau menghapus materi dan video pembelajaran. Yang ketiga dapat melihat aktivitas pengguna. Yang keempat dapat menjawab keluhan dan benefit yang diberikan setelah menggunakan website. Dan yang terakhir yaitu yang kelima dapat menghentikan dan memperbaiki aktivitas pada web Roomschool. Selanjutnya di sini terdapat user siswa atau guru. User siswa atau guru yang pertama dapat login dalam web Roomschool, yang kedua menggunakan website sebagai media pembelajaran melalui materi atau video, yang ketiga dapat memilih kelas dan materi pelajaran yang ingin dipelajari, dan yang terakhir yang keempat dapat logout dari website Roomschool. Selanjutnya ada server. Server di sini yang pertama sistem akan melakukan validasi email dan password ketika user ingin login pada web Roomschool. Yang kedua, sistem akan melakukan validasi form sign-in, yaitu email dan password, ketika ada user yang akan melakukan registrasi dan menginput datanya ke dalam database. Yang ketiga, memberikan notifikasi apabila seorang user berhasil melakukan registrasi. Yang keempat, user akan memberikan kode verifikasi melalui email user yang digunakan untuk registrasi di website Roomschool. Yang kelima, sistem akan memblokir user apabila user tidak memiliki hak akses ke dalam halaman tersebut. Yang keenam, sistem dapat menampilkan data user yang dicari oleh admin berdasarkan kriteria pencarian. Yang ketujuh, yaitu sistem data akan melakukan validasi apabila admin akan menginput berita ke dalam database. Yang kedelapan, yaitu sistem akan menghitung jumlah user berita dan keluhan yang tersimpan ke dalam database. Selanjutnya ada desain sistem. Desain basis data ya di sini terdapat Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD sendiri terdiri dari entitas admin yang dapat mengelola entitas guru dan entitas siswa. Entitas admin sendiri memiliki atribut berupa ID admin, username, password, dan email. Sedangkan entitas siswa terdiri dari atribut yaitu ID siswa, nama siswa, password, email, image. Sedangkan entitas guru memiliki atribut NIP, email, nama guru, password, dan nama mapel. Di sini, entitas siswa akan mendapatkan berupa materi dan kelas. Sama seperti entitas siswa, entitas guru juga akan mendapatkan materi dan kelas. Entitas materi sendiri memiliki atribut berupa ID materi, nama guru, nama mapel, video, kelas, dan deskripsi. Sedangkan entitas kelas memiliki atribut berupa ID kelas, dan nama siswa. Spesifikasi table. Yang pertama itu spesifikasi table admin. Elemen datanya itu ada ID, nama fieldnya ID underscore admin, tipenya integer, size-nya 11, keterangannya primary key. Yang kedua itu ada username, yang ketiga password, yang keempat itu email. Yang kedua itu ada tabel siswa. Elemen datanya ID, nama filenya ID underscore siswa, tipenya integer, ukurannya 11, keterangannya primary key. Yang kedua itu ada nama, ketiga password, keempat email, yang kelima image, yang keenam is aktif, yang ketujuh itu data created. Yang ketiga itu ada tabel kelas. Elemen data dari tabel kelasnya itu ada ID, nama fieldnya ID underscore kelas, tipenya integer, ukurannya 25, keterangannya primary key. Yang kedua itu ada kelas, yang ketiga itu nama siswa. Yang keempat itu ada tabel materi. Elemen data dari tabel materi itu pertama ID materi, nama fieldnya ID underscore materi, tipenya integer, ukurannya 11, keterangannya primary key.
Yang kedua itu ada nama guru, ketiga nama mapel, yang keempat video, kelima deskripsi, yang keenam itu kelas. Yang kelima itu ada tabel guru. Elemen data dari tabel guru pertama ada NIP, nama fieldnya NIP, tipe integer, ukurannya 64, keterangannya primary key. Yang kedua itu ada email, ketiga itu ada nama guru, yang keempat itu password, yang kelima itu nama mapel. Struktur kode. A. Kode guru. Yang pertama disusun berupa karakter sepanjang 4 digit. Yang kedua, digit pertama merupakan inisial nama guru. Yang ketiga, digit 2, 3, dan 4 merupakan nomor urut guru. M dan P di sini merupakan inisial nama guru, 1 dan 5 merupakan nomor urut. Selanjutnya itu kode siswa. Yang pertama disusun berupa sepanjang 4 digit. Kedua, digit 1 dan 2 diambil dari 2 angka terakhir tahun daftar. 3 dan 4 diambil dari nomor urut user. Formatnya yaitu 2 dan 0 merupakan tahun daftar, 1 dan 0 merupakan nomor urut. Contohnya itu di bawah ini. 2 dan 0. Tahunnya itu 2020. 1 dan 0 merupakan nomor urut yaitu 10. Ketiga itu kode pelajaran. Disusun berupa karakter sepanjang 4 digit. Digit 1 inisial mata pelajaran, 2, 3, dan 4 nomor urut pelajaran. Formatnya yaitu M dan 0, inisial inisial mata pelajaran 002 merupakan nomor urut. Contohnya M. Nama mata pelajaran itu matematika. Nomor urutnya itu 002. Sini nomor urutannya 001. Di sini saya Aksariandi akan menjelaskan tentang desain antarmuka. Ini adalah tampilan dashboard home kami. Di sini terdapat home, pricing, fitur, story, dan masuk. Lalu kelas-kelasnya di sini terdapat ada kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan sosial. Lalu berikutnya, inilah tampilan halaman dari login kita. Terdapat logo, ada home, ada pricing, fitur, story, dan daftar. Lalu seperti biasa untuk halaman login di sini terdapat biasanya email address dan password. Lalu berikutnya adalah halaman dari daftar. Halaman daftar untuk daftar menjadi user baru dengan mengisi nama lengkap, email, password, dan kelas. Berikutnya, inilah tampilan halaman dashboard kelas. Tampilan halaman setelah login. Di sini tampilan pemilihan kelas dapat disesuaikan dengan kelas masing-masing. Di sini seperti contoh di sini adalah kelas matematika dan kelas bahasa Indonesia. Lalu berikutnya, tampilan halaman setting profil. Tampilan halaman setting yang bisa mengubah foto profil, email, password, dan kelas. Lalu yang berikutnya, tampilan halaman berisi join class. Adalah seperti ini tampilannya jika kalian berhasil join class. Welcome to the class. You have success join our Bahasa Indonesia class. Lalu yang berikutnya, tampilan halaman setelah pemilihan kelas. Tampilan halaman setelah pemilihan mata pelajaran, ini akan tampil halaman mata pelajaran yang Anda pilih, yang akan berisikan deskripsi, video, materi, pembelajaran, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya inilah tampilan halaman error, seperti ini, jika kalian terjadi error. Lalu yang berikutnya, tampilan halaman review untuk user. Lalu berikutnya inilah kode program dari menu login siswa. Ya, kita menggunakan HTML, dibaca ya codingannya seperti ini. Untuk yang ini dibaca dari kiri ke kanan, lalu dilanjutkan dari kanan ke kiri. Lalu dilanjutkan dari kiri ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Abdul Hafiz, berNIM 192000873. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian atau bisa dibilang black box testing. Yang pertama ada halaman login page, yaitu halaman login namanya saat klik menu login atau siswa. Tampilan halaman login ketika sudah memasukkan email dan username yang benar. Dan hasil pengujiannya akan seperti ini. Kalian akan memasuki
halaman utama, yaitu landing page di kelompok kami. Oke, next. Yang kedua, ada saat klik menu login siswa. Dan test case-nya akan seperti ini. Jadi, tampilan halaman login ketika sudah memasukkan email dan username yang salah. Dan hasil pengujiannya akan seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa melihatnya ada warna merah-merah, itu berarti kalian memasuki email dan username salah. Oke, next. Yang ketiga, setelah login terdapat tampilan beranda. Setelah login kalian akan mendapatkan tampilan beranda seperti ini, yaitu my class kalian kosong karena kalian belum memilih cari kelas kalian. Dan tampilan kelas yang sudah dipilih ya teman-teman, setelah kalian sudah memilih kelas, tampilan akan seperti ini. Nah, di sini saya memilih kelas matematika dan bahasa Indonesia, dan hasil pengujiannya seperti ini ya. Oke, next. Yang keempat, klik mulai kelas. Welcome to class. Ini adalah halaman ketika kalian berhasil memilih sebuah kelas online tersebut. Dan di sini kalian akan dia akan ditujukan, yaitu welcome to class, dan di bawah ada button start learn. Ketika kalian mengklik start learn, kalian akan dituju hasil pengujiannya seperti ini. Tampilan jika sudah berhasil memilih kelas dan masuk ke beranda materi tersebut. Dan kalian akan masukkan ke halaman seperti ini, teman-teman. Next. Yang kelima, klik menu setting pada dashboard ketika ingin mengubah profil. Di sini ada halaman dashboard kalian, yaitu akun kalian. Di sini ada bagian setting. Nah, ketampilan ketika berhasil beralih ke menu setting. Ini adalah halaman setting kalian ya teman-teman. Ada full name, email address, password kalian yang sebelumnya diisi, dan di bawah ada pemilihan kelas yang kalian tuju. Oke, next. Saya akan menjelaskan pemeliharaan sistem. Definisi pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau pergantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada. Oke, next. Jenis pemeliharaan sistem. Yang pertama ada pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Yang ketiga, pemeliharaan perfektif atau bisa dibilang penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan atau perfektif mempertinggi cara kerja atau maintain abilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Untuk bagian penutup akan kembali saya lanjutkan, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan adanya penerapan website Room School yang dapat membantu peserta didik sekolah menengah atas untuk mempelajari pelajaran yang kurang dimengerti karena mudah dalam pengaksesannya, serta guru dan siapapun dapat membukanya karena website ini merupakan website umum. Saran, pembuatan website Room School sangat mempermudah penggunanya, yaitu siswa atau siswi maupun guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Namun, dalam pembuatan website ini, kami masih memiliki banyak kekurangan dan belum bisa memaksimalkan untuk pembuatan fitur yang sangat lengkap karena keterbatasan waktu yang ada. Jika kedepannya website ini bisa berjalan dengan baik, kami akan mengembangkan banyak fitur lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, dan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.